Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 sebagai mahasiswa program studi farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi bagaimana cara pembuatan obat hewan yang baik atau disingkat sebagai CPOHB. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi berikut, yang dimana materi berikut adalah yang didampingi oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma, S-Farm MSI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang penting dalam cara pembuatan obat hewan yang baik atau dapat disingkat sebagai CPOHB. Yaitu yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai bahan awal dan lokasi serta bangunan. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama itu ada bahan awal. Bahan awal adalah bahan yang digunakan untuk membuat obat hewan, baik itu bahan aktif maupun bahan tambahan. Semua bahan ini harus memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan dan harus disimpan dengan cara yang benar dan baik agar kualitasnya tetap terjaga. Tujuannya adalah agar obat hewannya itu yang akan dihasilkan itu obat yang aman, berkhasiat, dan stabil selama masa simpannya. Jadi pemilihan dan pengawasan bahan awal sangat menentukan hasil akhir obat yang akan diproduksi. Dan yang kedua yaitu selanjutnya ada lokasi dan bangunan, di mana lokasi dan bangunan tempat produksi juga harus diperhatikan, seperti lokasi pabrik harus jauh dari sumber pencemaran seperti tempat pembuangan limbah atau area berdebu supaya obat tidak terkontaminasi. Bangunannya juga harus dirancang dengan tata letak yang baik, misalnya pemisahan area bersih dan area kotornya itu harus terpisah, serta jalur keluar dan jalur masuknya itu jalur keluar dan jalur masuk bahan itu harus jelas. Maka semua ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan mencegah terjadinya kontaminasi silang antar produk. Selanjutnya yaitu ada pengaturan ruang dan peralatan. Dua hal ini sangat berperan dalam menjaga mutu dan keamanan obat hewan selama proses produksi. Yang pertama ada pengaturan ruang. Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang antar produk dan memastikan mutu obat tetap terjaga. Dalam peraturan ruang, tata letak pabrik harus mengikuti alur proses produksi mulai dari bahan mentah, pencampuran, pengemasan, dan penyimpanan. Area yang kotor harus dipisahkan dari area bersih, dan sistem ventilasi serta tekanan udara harus diatur supaya debu atau mikroorganisme tidak masuk ke ruangan produksi. Selain itu, ruangan juga harus mudah dibersihkan dan tidak lembab agar tidak menjadi tempat tumbuhnya mikroba. Jadi secara singkatnya, ruang yang baik akan membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan efisiensi proses pembuatan obat hewan. Kemudian adalah peralatan. Peralatan ini memiliki peran penting dalam menjaga proses produksi berjalan dengan konsisten, higienis, dan aman. Kemudian semua alat yang digunakan sebaiknya terbuat dari bahan tahan karat atau mudah dibersihkan, seperti stainless steel. Setiap alat harus dikalibrasi secara rutin untuk memastikan hasil yang akurat dan diberi kode identitas serta jadwal pemeliharaan. Sebelum dan sesudah digunakan, alat harus disanitasi untuk mencegah kontaminasi produk. Kesimpulannya, peralatan yang bersih dan terawat akan membantu menjaga mutu obat hewan tetap stabil dan aman digunakan. Selanjutnya ada personalia. Personalia merupakan komponen utama dalam penerapan cara pembuatan obat hewan yang baik atau CPOHB. Personalia adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proses pembuatan, pengawasan mutu, penyimpanan, dan distribusi obat hewan. Tujuan pengaturan personalia adalah untuk memastikan proses produksi dilakukan oleh orang yang kompeten, terlatih, dan disiplin. Dengan personalia yang baik, mutu dan keamanan produk obat hewan akan lebih terjamin. Struktur personalia
personalia terdiri dari penanggung jawab produksi, penanggung jawab pengawasan mutu, penanggung jawab penyimpanan dan distribusi, operator pelaksana, serta petugas sanitasi dan higienis. Setiap personalia harus memiliki kualifikasi yang sesuai, memahami SOP, menjaga kebersihan diri, dan melaporkan setiap penyimpanan dalam proses produksi. Jadi personalia bukan sekedar tenaga kerja, tetapi ujung tombak dalam menjamin kualitas dan keamanan produk. Kemudian sanitasi dan higienis juga sangat penting dalam penerapan CPOHB. Sanitasi adalah serangkaian tindakan menjaga kebersihan lingkungan, fasilitas, dan peralatan agar tidak terjadi kontaminasi. Sedangkan higienis adalah praktik kebersihan perorangan, tenaga kerja untuk mencegah pencemaran produk. Kemudian sanitasi dilakukan secara rutin mulai dari pembersihan lantai, dinding, peralatan produksi, hingga pengendalian debu dan udara. Higienis dilakukan dengan cara menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, memakai APD lengkap, tidak membawa makanan dan minuman, serta hanya petugas sehat yang boleh masuk area produksi. Semua kegiatan sanitasi dan higienis harus tercatat, terjadwal, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan penerapan sanitasi dan higienis yang ketat, mutu dan keamanan produk obat hewan dapat terjaga dengan maksimal. Baik, yang selanjutnya adalah produksi dan validasi proses. Tujuan dari produksi itu apa sih? Tujuannya adalah menjamin obat hewan diproduksi secara konsisten sesuai standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Prinsip utama produksi yaitu proses terdokumentasi jelas atau SOP dilakukan oleh personel kompeten dan terlatih menggunakan bahan awal yang tervalidasi mutunya, lingkungan, alat, dan prosedur terkontrol atau mencegah kontaminasi dan kesalahan. Jadi selanjutnya ada setiap tahapan dapat ditelusuri. Elemen dalam kegiatan produksi yaitu yang pertama penimbangan bahan. Jadi penimbangan bahan itu kayak akurat di ruang terkontrol. Selanjutnya ada pengolahan. Pengolahan itu sesuai prosedur batch atau record. Selanjutnya ada pengisian dan pengemasan, yaitu untuk mencegah kontaminasi silang. Selanjutnya ada pembersihan peralatan, yaitu cleaning in place atau manual dengan SOP. Selanjutnya ada IPC atau in process control, yaitu pemeriksaan titik kritis selama prosesnya berlangsung. Yang selanjutnya ada batch manufacturing record atau BMR, yaitu semua dicatat atau evidence produksi. Selanjutnya ada validasi proses. Apa sih tujuan dari validasi proses? Jadi tujuannya itu membuktikan bahwa proses produksi yang diterapkan secara konsisten menghasilkan produk sesuai spesifikasi mutu yang diterapkan. Prinsip dari validasi yaitu berbasis resiko dan ilmiah. Dilakukan pada proses pembersihan, metode analisis, sistem utilitas, dan lain-lain. Dilakukan sebelum produk dilepas rutin atau prospektif dan pada produksi rutin atau simultan atau retropraktif. Tahapan validasi yaitu ada yang pertama tahap persiapan, itu menyusun URS, protokol, parameter kritis, dan atribut kritis produk. Yang kedua ada tahap eksekusi, yaitu produk minimal 3 batch komersial secara berurutan, pengambilan data selama proses, mixing time, suhu, kecepatan, pH, berat isi, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada analisis dan pembuktian. Hasil batch dibandingkan spesifikasi mutu harus memenuhi konsistensi dan variasi dalam batas yang dapat diterima. Selanjutnya ada laporan dan approval. Dibuat laporan validasi lalu ditandatangani oleh QA. Selanjutnya yang kelima ada continue proses verifikasi, yaitu pemantauan berkelanjutan pada batch rutin untuk memastikan proses tetap valid. Contoh validasi yang lain yaitu validasi pembersihan atau cleaning validation membuktikan residu pembersihan aman. Ada validasi metode analisis, akurasi dan presisi terjamin, dan validasi ulitas HVAC, air murni, dan terkompresasi. Selanjutnya ada pengawasan mutu atau QC, yaitu serangkaian tahapan dalam memastikan terpenuhinya persyaratan mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya berdasarkan pedoman CPOHB.
Ketentuan umumnya meliputi yang pertama SOP untuk semua tahapan, pemastian lolos uji petik laboratorium, kelayakan pabrik, validasi dan kalibrasi, penomoran, pelabelan, pendistribusian dan penyimpanan, dan yang terakhir ada dokumentasi. Parameter yang harus diperhatikan, yang pertama ada kelayakan infrastruktur, sarana dan prasarana, validasi dan kalibrasi, kontaminasi selama produksi, uji petik meliputi uji fisika, kimia dan biologi terhadap bahan awal dan produk jadi. Yang kelima, ada proses kontrol produksi, meliputi penimbangan, pengolahan, pengemasan, pengujian, pendistribusian, dan penyimpanan. Terakhir ada produk, yang dimana meliputi produk antara, produk ruahan, jadi, pertinggal, dan kembalian. Selanjutnya ada validasi. Validasi ini merupakan proses pengesahan atas kebenaran suatu sistem atau proses benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuannya yang dapat diukur dan dinilai. Dilakukan terhadap suatu metode atau teknik. Validasi ini dilakukan setidaknya terhadap prosedur laboratorium terhadap bahan awal, produk antara, produk ruahan dan produk jadi, prosedur produksi, prosedur metode analisis terhadap penggunaan instrumen produksi dan pengujian, prosedur penomoran, pencatatan dan dokumentasi, dan yang terakhir ada prosedur penilaian pihak terkait seperti pemasok bahan baku, rekanan dalam pengujian, serta kalibrasi alat. Yang terakhir ada inspeksi internal, yang dimana merupakan tindakan dalam melakukan penilaian terhadap seluruh aspek dan pengendalian mutu untuk memenuhi persyaratan dalam pedoman CPOHB. Pemeriksaan internal ini dilakukan setidaknya terhadap pegawai, bangunan, tempat penyimpanan, peralatan, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, dan pemeliharaan gedung serta peralatan. Baik, yang berikutnya akan disampaikan oleh saya Kintari Nabila terkait penanganan hasil pengamatan, keluhan, dan return. Yang pertama, hasil pengamatan. Jika ditemukan adanya hasil yang tidak memenuhi persyaratan, maka harus dilakukan penelusuran penyebab dan perbaikan. Yang kedua, penarikan kembali produk. Jika ditemukan adanya efek samping yang merugikan atau mutu produk tidak sesuai standar, maka produk tersebut harus ditarik dari peredaran dan produksinya dihentikan. Yang ketiga, keluhan dan laporan. Apabila ada keluhan terkait mutu, residu, efek samping, maka harus dievaluasi dan penanganan secara menyeluruh sesuai dengan prosedur CPOHB. Selain itu, ada juga hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait pendokumentasian. Dokumentasi dalam CPOHB mencakup prosedur, metode dan instruksi, catatan dan pelaporan, serta dokumen pendukung lainnya. Adapun prinsip pendokumentasian antara lain disusun, teliti, mudah dilaksanakan, dan efektif. Yang kedua, mencatat seluruh kegiatan penting seperti produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, dan distribusi. Yang ketiga, data harus selalu akurat dan terkini. Yang keempat, dokumen kadaluarsa harus dikendalikan. Yang kelima, dilakukan revisi secara berkala. Yang keenam, dilengkapi pengesahan dan mudah diakses. Yang terakhir, gunakan kalimat perintah untuk instruksi yang jelas. Dengan penanganan temuan yang cepat dan dokumentasi yang rapi, mutu dan keamanan obat hewan dapat terjamin. Inilah bagian penting dalam penerapan CPOHB yang harus dipahami oleh seluruh pelaksana di lapangan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan saat menyampaikan materi dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.